Akhirnya Wuling ngeluarin Sunlight. Sabun cuci? Bukan, ini van komersial full EV dari Wuling Indonesia. Oke, jadi kenapa tadi di awal gue sebutin namanya Sunlight, padahal Wuling masih memperkenalkan namanya sebagai EV van? Karena di negara asalnya, mobil ini disebut adalah Wuling Yangguang. Atau nama lainnya itu adalah Wuling Sunlight EV. Jadi makanya tadi di awal gue sebutin Sunlight. Apakah namanya bakal jadi EV van aja di Indonesia? Belum tentu, karena seperti yang kita tahu waktu Bingo juga itu udah berubah namanya. Kita tunggu aja nama untuk di Indonesia sendiri bakal kayak gimana. Oke, jadi hal pertama tentang alasan Wuling mau ngeluarin van komersial full electric vehicle ini, mungkin karena tetangganya yang di depan situ laku loh. Lumayan, karena kalau kalian lihat udah beberapa banyak di jalanan. Coba deh lihat. Jadi mungkin karena potensi pasarnya yang makin berkembang di Indonesia, makanya Wuling mulai berani masukin EV van yang satu ini. Karena selain si DFSK yang memulai, ada juga Foton yang masuk ke dalam komersial vehicle, tapi masuk ke battery full electric juga. Jadi udah bener-bener penetrasi pasarnya udah mulai berkembang. Makanya Wuling udah mulai berani. Oke, sekarang kita bahas soal mobilnya. Wuling Yangguang EV atau di Indonesia ini masih diperkenalkan sebagai EV van. Dia punya panjang 5 meter. Lebih 1 cm dikit. Panjang banget. Dan lebarnya kira-kira 1,8 meteran. Sehingga mobil ini memang cocok untuk jadi mobil komersial vehicle. Mengingat interiornya yang juga bakal lega. Dan yang pasti kalau kita bahas soal battery electric vehicle ya, atau mobil listrik, itu kalian pasti penasaran soal kapasitas baterai dan jarak tempuhnya. Jadi, Wuling EV van ini memiliki kapasitas baterai sebesar 56,2 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 km sesuai standar CLTC. Dan kalau dari sektor pengecasannya, dia mampu dari 30 sampai 80% bisa memiliki durasi pengecasan yang lumayan cepat, cuma 30 menit doang. Itu kalau pakai DC charging. Sementara kalau pakai AC charging itu dari 20 sampai ke 100% kira-kira 7,5 jam. Tapi yang menarik adalah Wuling EV van ini punya tenaga hingga 100 horsepower dengan torsi sampai 220 Nm. Tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan mobil bensin komersial vehicle yang udah rame di Indonesia seperti Carry atau Grand Max. Dan yang paling menguntungkan buat kalian para pemuja motor penggerak belakang ya, Wuling EV van ini motor listriknya udah di bagian belakang. Jadi udah rear wheel drive. Tuh, para pemuja penggerak roda belakang. Mungkin akan kita coba kali ya tes tanjak. Seru nih kayaknya kalau di tes tanjak. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal desain. Kenapa kita mulai dari belakang? Karena desain belakang menarik banget nih. Dia pembukaan pintunya kayak mobil-mobil komersial dari Eropa. Coba kalau kalian search kayak di Mercedes, kayak Fiat, atau mobil-mobil komersial Eropa yang lain ya, seperti Renault, itu pembukaan pintunya split door. Kayak kulkas 2 pintu gitu. Keren banget. Jadi jendelanya split juga. Dan kalau kalian lihat ya, dari bagian emblem belakangnya, ini emang masih produksi dari China langsung. Nantinya kedepannya bakal diproduksi di Indonesia, tapi untuk versi model yang ini ditampilkan secara umum pertama kali, dia masih dari China langsung. Makanya ada emblem SAIC JM Wuling sama nama Yangguangnya di bagian bagasi. Oke, kalau kita perhatiin juga di bagian engsel pembukaan pintu belakang itu masih terekspos engselnya, jadi nggak ditutupin sama sekali. Dan sekarang kita lihat di bagian samping itu pakai profil ban 195/70 dengan lingkar velg 15 inci. Profil bannya tebal dan velgnya kecil. Lalu soal suspensi kakinya di bagian belakang dia pakai per daun. Oke, emang nggak pakai shock karena tujuannya lagi-lagi buat komersial vehicle, bukan untuk kenyamanan. Jadi lebih tahan banting. Oke, lihat lagi ya di bagian samping pun membuktikan kalau mobil ini masih produksi luar karena pembukaan pintunya belum ada di bagian kiri. Sementara pembukaan pintu yang bagian belakangnya itu sliding door-nya masih di bagian kanan. Dan setir pun, walaupun ini gelap ya, tapi kita tahu kalau setirnya itu masih setir kiri. Karena lagi-lagi pintunya rata aja budinya, nggak ada pembukaan pintu sampingnya. Dan pilar B sama C-nya itu tebel banget loh ternyata. Karena ya lagi-lagi ini tujuannya emang komersial vehicle buat passenger, tapi nggak buat kenyamanan. Makanya yang penting bisa muat orang banyak aja. Oke, lanjut lagi bahas soal desain.
Spionnya masih pakai material color, jadi plastik hitam aja. Dan soal pengeremannya, depan disc brake, belakang masih Teromol. Lalu kita lihat di bagian muka depannya, ganteng loh, futuristis. Keren banget dengan lampu utama yang udah proyektor. Tapi sayangnya, selain lampu utamanya, dia lampunya masih bohlam, kayak sein dan lampu senjanya. Apakah yang proyektor LED apa enggak? Belum tahu, karena belum bisa kita nyalakan. Oke, di bagian depan juga mukanya mulus banget, rata aja kayak menunjukkan sebuah EV. Dan dia di sisi kiri kanannya itu ada lubang beneran loh. Di kiri kanannya yang bagian hitam-hitamnya. Menurunkan tingkat koefisien of drag-nya juga tentunya. Untuk menghemat baterai dari Wuling EV Van ini. Dan kabarnya masih menyangkut soal desainnya ya. Si EV Van Wuling ini yang akan dirakit di Indonesia bakal ada dua bentuknya. Satu blind van, satu lagi yang udah pakai jendela kayak begini. Jadi kita bahas sekarang soal bagian interiornya yang memang saat ini belum kelihatan karena kaca filmnya masih gelap banget. Tapi kalau misalkan kita melihat interior Wuling Yangguang yang versi luar, bener-bener simple banget, gak neko-neko, karena lagi-lagi tujuannya untuk mobil perang. Jadi nggak perlu ada tombol-tombol yang canggih. Speedometer juga masih analog, setirnya juga nggak ada switch yang neko-neko aneh-aneh. Tapi untuk switch pengaturan climate control dan tuas transmisinya itu bentuknya hampir sama kayak kepunyaan Wuling REV. Dengan di bagian dashboard itu masih ada multimedia ya, entertainment, cuma single din aja, belum double din. Oke, itulah impresi singkat kita mengenai Wuling EV Van yang akan meluncur di Indonesia tahun ini. Gimana menurut kalian? Bakal ditaruh di harga berapa nih? Apakah bakal kompetitif dengan lawan-lawanan seperti DFSK dan juga Foton yang mulai masuk ke Indonesia? Karena menurut kita, mobil komersial battery electric vehicle itu lebih menguntungkan karena jalurnya jelas, tiap hari jaraknya konsisten, dan perawatannya juga lebih murah dibandingkan dengan mobil bensin. Nggak perlu ganti oli, nggak perlu sering-sering isi bensin, jadi tenang buat para bos yang sedang mencari cuan. Oke, itu aja dari Auto Red Max. Gue Bagas Satrio. Gimana menurut kalian soal mobil ini? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Auto Red Max. Dadah!